الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فنوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وصوابه وقربه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Bapak-bapak, ibu-ibu, para guru, alim ulama, nenek mama, cerdik pandai, bondo kandung, para pemuda, para jamaah yang dimuliakan Allah. Al-Quran keseluruhan dan hadis keseluruhan itu satu sama lain saling menerangkan, sehingga tidak boleh dipotong-potong, tidak boleh dipisah-pisahkan. Dari sejak zaman dahulu sampai sekarang, orang sesat atau kelompok sesat itu terjadi bukan karena mereka meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Sesat mereka itu karena apa? Karena mengambil satu ayat tapi meninggalkan ayat lain, mengambil satu hadis meninggalkan hadis yang lain. Dan ini yang bahaya sebenarnya. Jadi jangan langsung saja awak percaya kuyo ko Ustaz, batu aku ayatnya, aku yo ko bu, aku hadisnya. Kan kalau kita hanya melihat satu kali saja betul. Tapi kalau dikaji lebih lanjut belum tentu. Kalau contoh yang sering diberikan oleh guru-guru kita dulu apa? Contoh tuh, bati juga itu. Fawailul lil musallin. Contoh. Fawailul lil musallin. Maka celaka orang sholat. Kalau berarti saja seorang alim membaca ayat di situ saja, tidak mau orang sholat jadi. Karena penjelasan celaka itu nanti ada di ayat setelahnya. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un. Itu kembali kepada orang-orang yang sholat. Yang lebih jauh contohnya di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Apabila kamu safar, apabila kamu berjalan, maka tiada dosa bagi kamu untuk mengqasar salat. Masih ada lanjutan ayatnya, ada. In khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Kalau kamu takut ada ancaman dari orang-orang kafir. Contoh Pak, ayat Al-Quran dan ayat itu tidak mungkin salah. Ibu-ibu dari Payakumbuh ke Padang boleh mengqasar salat? Boleh? Boleh Pak ya? Nah ayat itu mengecek apa syaratnya tadi? In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Kalau kamu takut ada ancaman dari orang kafir. Kini kita dari Payakumbuh ke Padang, adakah ancaman dari orang kafir di perjalanan? Berarti boleh enggak mengqasar? Kayak ngecek kalau kamu takut ada ancaman dari orang kafir. Ini contoh simpel saja. Ayat itu jangan dipotong-potong. Memang tidak ada penjelasan tambahan di ayat lain, tapi dalam hadis aduh. Sahabat Nabi juga bertanya kepada Nabi, keheranan ini. Ayatnya menyatakan kalau takut ancaman orang kafir baru boleh kita mengqasar. Ditanya oleh para sahabat setelah terjadi Fathu Makkah, tidak ada lagi peperangan antara orang Makkah dengan orang Madinah. Kita perjalanan, kira-kira dari Makkah ke Madinah, walaupun jaraknya sudah memenuhi syarat, masih bolehkah kita mengqasar atau tidak? Nah, dijawab oleh Nabi bahwasanya mengqasar salat itu adalah shadaqatun tasaddaqallahu bihi ala ibadi. Itu sedekah dari Allah. Allah kalau sudah membolehkan sesuatu, sudah memberikan keringanan terhadap sesuatu, Allah tidak akan tarik kembali sedekah dari Allah. Itu contoh. Al-Quran betul
Tapi kalau dipotong, dipisahkan dari hadis, makna yang kita tarik. Orang-orang ISIS juga jangan dibilang orang-orang ISIS itu membunuhi kaum muslimin tidak pakai dalil. Pakai dalil juga. Pertama mereka kafirkan dulu orang-orang muslim, baru kemudian mereka pakai ayat waqtuluhum haitsu taqiftumuhum, bunuhilah mereka dimanapun kamu temui mereka. Yang jadi masalah bukan ayatnya, Pak. Yang jadi masalah bukan hadisnya. Yang jadi masalah apa? Kira-kira orang ini memang benar-benar memahami hadis secara lengkap atau tidak, secara komprehensif atau tidak. Kalau dipahami nanti Al-Quran sepotong-potong, ya bahaya. Karena kalau pemahaman yang komprehensif itu di mana nanti? Munculnya di ilmu fikih. Ya, contohnya bagaimana kita bermuamalah dengan orang-orang kafir. Orang-orang yang terlalu liberal, terlalu plural. Dia ngomong dengan orang-orang yang tak Islam, apa dia bilang? Lakum dinukum waliyadin. Orang Israel membunuhi kaum muslimin, bagaimana? Ya sudah, nggak masalah. Bagi mereka agama mereka, bagi kita agama kita. Orang-orang yang karih mana belum? Pakai hadis ayat tadi, waqtuluhum haitsu taqiftumuhum, atau pakai hadis umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Orang-orang yang menggampang-gampangkan muamalah nanti la yanhakumullah al-'anil ladzina lam yuqatilukum. Pakainya ayat satunya. Tapi kalau dalam fikih kelas selesai. Orang kafir terbagi tiga. Ada orang kafir namanya kafir harbi. Kafir harbi adalah orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Bagaimana kita dengan kafir harbi? Perangi. Baru pakai ayat yang tadi waqtuluhum haitsu taqiftumuhum. Ada lagi orang kafir namanya kafir zimmi. Kafir zimmi ini siapa nih? Orang kafir hidup di negeri kaum muslimin dan mereka membayar jizyah. Kalau orang seperti ini bagaimana? Kita bela. Kafir zimmi. Ini contohnya orang-orang Yahudi yang berada di Madinah, Pak. Orang Yahudi yang berada di Madinah sebelum mereka melanggar piagam Madinah, itu dipelihara mereka, dihormati mereka. Bahkan Nabi katakan, man adza zimmiyan faqad adani. Siapa yang menyakiti orang kafir zimmi berarti telah menyakiti aku, kata Nabi. Orang kafir zimmi. Ada lagi namanya kafir muahad. Apa itu kafir muahad? Aslinya dia orang kafir, tapi karena ada perjanjian damai dengan kaum muslimin, tidak boleh pula kita perangi mereka. Ini contohnya orang kafir Makkah ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah. Kan selesai jadinya. Kalau dari fikih awak macam lihat. Kok bahayanya kalau awak langsung saja membaca Al-Quran, langsung saja membaca hadis. Bukan Al-Qurannya nan babahayo, bukan hadisnya nan babahayo, tapi awak membaca kok nan babahayo. Dapat satu hadis, satu itu saja kita baca. Alah, iko. Kok, ya mohon maaf, kok penyakit ketika lah banyak Al-Quran dan hadis terjemahan. Kalau dahulu bapak ibu baca Quran, baca hadis, ingin dapat tadabburnya, ingin dapat maknanya, datang dulu ke ulama. Mau kasih hadis ke dia. Kalau gini, baca surah, pahami surah. Orang beraja surah itu siapa beraja itu? Bisa orang beraja surah itu, Pak? Jantu itu jantu. Man la syaikha lahu fa syaitanu syaikhu. Orang man beraja tak berguru berarti gurunya setan. Jadi tadi Ibu ya. Ibu. Masalah dari kepada. Iya. Itu contoh saja, Bu. Penjelasan fikih insyaallah hari Jumat malam seperti biasa. Tapi boleh ya. Boleh ya, Bu ya. Larang juga tuh, Ustaz. Apa? Jadi masalah. Tidak boleh dilarang ya. Yuk. Sekian kilometer. Ya, 89,4 km boleh kita mengqasar. Ini ada nanti detail. Menjamak tidak seketat mengqasar. Menjamak tidak seketat mengqasar. Menjamak itu boleh karena hujan, boleh karena sakit. Kalau mengqasar ya jarak itu sangat-sangat penting ya. Kalau kini lah murah, Pak Ustaz, mana nanca? Kita qasar salat atau kita tetap salat bantu biasa? Tergantung bro. Tergantung orang. Kalau oleh Imam Majuri dikatakan kalau bagi ulama lebih afdal dia mengqasar.
Bagi Buya lebih afdal mengkasar batu taklif untuk mengajar orang. Kalau bagi orang awam, ancak sholat normal, sholat nampi tetap lakukan nampi. Batu itu nan balik syawatnya. Manalah sholat nampi atau sholat dua bu? Al-sudu enak. Anak balik kerajaan. Balik kerajaan. Ya, jujur saja lah ibu sadar-sadar kan. Mana ancak nampi dua. Karena wah sholat sampai di tergolong ditawarkan ada. Tidak boleh saling menegur ya. Dua-duanya boleh, tidak boleh menegur.